Oke, lab 282 challenge static root configuration. Pada lab ini kita akan ditantang untuk membuat subnetting network 192.2.168.2.0 menjadi beberapa network sesuai dengan topologi jaringan yang kita butuhkan. Pertama, kita catat network kita yang di network space yang diberikan. Kedua, kita menghitung jumlah network yang dibutuhkan. Ini yang diberikan, sekarang yang dibutuhkan. Mari kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5 network. Jumlah network yang dibutuhkan 5. Maka yang kita bisa buat terdekat dari 5 adalah bilangan biner kan, 128 64 32 16 8 4 2 1. Bilangan biner. Yang kita terdekat dari 5 adalah ke 8. Jadi kita bagi 8. Jadi network space yang kita punya adalah kalau ini dibagi 8 berarti 256 dibagi 8 berapa? 256 dibagi 8 32. Berarti block size 32. Berarti network yang kita punya adalah 20 232 kelipatan 32 ya, 264 96 128 160 dan 192 ya, dan terakhir ya adalah 192. Kamu bisa ceknya di sini, kamu bisa pakai kalkulator untuk mengujinya. 32 ditambah 0 32 ditambah 64 klik sama dengan lagi 96, klik sama dengan lagi 128, klik sama dengan lagi 160, klik sama dengan lagi 192, klik 224. Ini yang terakhir. Dan sekarang kita punya beberapa network 1 2 3 4 5 6 7 8 network sesuai dengan yang kita punya di sini. Kemudian langkah selanjutnya kita nomor subnetnya dari nomor 0 sampai nomor 7. 5 6 7. Langkah selanjutnya kita distribusikan network ini ke dalam topologi kita. Di sini ada LAN headquarter, dan di sini ada LAN untuk branch. Yang kita butuhkan di sini adalah sebentar. Kita lihat di sini. Ini kita tidak butuhkan jumlah network yang dibutuhkan tidak 5. Karena ini tidak dihitung, 1 dan 2 ini tidak dihitung. 2 network ini tidak dihitung. Jadi total network yang dibutuhkan adalah
3, 1, 2 dan 3. Jadi kita revisi di sini, kita ganti dari 5 menjadi 3. Nah, yang dekat ke 3 adalah 4. Berarti block size nya adalah 256 dibagi 4 adalah 64. Maka lockupnya adalah ini baru habis 64, 128, habis 128, 192, dan habis 192 langsung habis 192 letrak. Kemudian kita ganti angkanya di 1, angka submitnya, angka nomor submitnya. Kemudian selanjutnya didistribusikan ke topologi. Yang ini adalah headquarter LAN. Yang ini adalah untuk link headquarter branch, dan yang ini adalah branch LAN. Oke. Langkah selanjutnya adalah mengkonfigurasi router yang router headquarter atau router branch, terserah yang mana yang kamu duluan kan. Tapi dalam ini kita pilih yang ini, headquarter. Kemudian konfigurasi terminal, kemudian interface ke F00. Kamu bisa lihat, masukkan IP address-nya untuk HQ LAN, tapi yang first usable host yaitu 192.265 dengan subnet masknya 192. Baru no shoot untuk menyalakannya. Ya, sekarang LED lampunya sudah hijau. Kemudian interface yang kemudian link antara headquarter dan branch, yaitu interface serial 0/0. IP address nya ambil yang dari sini, yang first 128.129, kemudian mask nya 192, kemudian enter. Ya, ada kekurangan bahwa router ketiganya 2 dan ntar, kemudian no shoot, kemudian clock rate karena router ini adalah clock raternya, kemudian show IP interface brief. Ya, kita lanjutkan ke router branch. Klik router branch, klik CLI, kemudian tick enable, kemudian config terminal, kemudian interface S00. Kita mau konfigurasi link branch ke headquarter dulu, boleh LAN duluan, boleh. Tadi berarti yang kita pakai adalah yang ini. Tadi udah titik 129 udah dipakai di sini, berarti nomor berikutnya, angka berikutnya adalah 130 akan dipakaikan di sini di router branch ini. Ketik IP address 192.168.2/30, ketik masknya 192, enter, no shoot, and kemudian kita ke interface LAN-nya. Kita ambil yang dari sini 2.192 ini, IP address-nya 192.168.2.193 dengan mesh-nya 192. No shoot.
Oke, kita sudah selesai mengkonfigurasi alamat IP-nya. Link dari sini, dari router headquarter ke router ISP, IP address-nya sudah tertentu. Jadi kamu tinggal ketik untuk config S0001, interface-nya adalah IP ini. Share sedikit ke kanan ke kiri, kita ketik IP address 209.165.201.255.255.255.255.252. Kemudian no shoot. Kemudian siapakah yang jadi clock writer adalah router ISP ya. Jadi tidak perlu clock write, tidak perlu mengetik clock write di router headquarter. Kemudian kita ke router ISP, klik CLI, ketik enable. Kemudian kita konfigurasi interface S000 dari router ISP, yaitu alamatnya config terminal, alamatnya 209.165.201.1.255.255.255.252. IP address 209.165.201.1. masnya ini. Interface-nya belum masukkan. IP address 209.165.201.1.255.255.255.252. Kemudian no shoot. Nah, saat ini kamu sudah mengkompletkan 40% dari total seluruh lab. Kemudian kita ke interface fast ethernet 0 ya. Interface fast 00. Ya, kamu sekarang 47%. Selanjutnya adalah menambahkan routing. Oke, sebelum kita tambahkan routing, kamu lihat, pelajari dulu, kita pahami dulu proses topologi ya. Dari ISP dia membutuhkan routing di sini dan di sini dan di sini. Jadi dia membutuhkan routing ke 192 ini, 64 LAN HQ, dan ini dan ini. Oke, sekarang kita men-setting summary root. Kita set 3 summary root saja di router ISP dengan serial exit interface-nya dengan menggunakan exit interface. Sorry, ini double L. Ini yang benar. Oke, kita sudah masukkan. Kita cek completion-nya ya, sekarang menjadi 50%. Jadi kita copy, kemudian kita paste ke sini. Oke. IP root ke sini. IP root traffic yang menuju ke sini. Network ini melalui exit interface yang ini. Kalau kita ganti ini menjadi fast ethernet, nanti dia akan merut ke sini. Jadi yang benar adalah serial 0/0/0. Oke. Berikutnya
router headquarter ini butuh informasi tentang ini 2.92. Jadi kita konfigurasi IP root 192.168.2.192 dengan meshnya 192 itu menggunakan exit interface 001 000. Oke, sebelumnya pastikan terlebih dahulu IP interface brief, dan di sini masih ada yang up down, yaitu yang menuju ke link ISP. Kenapa dia up down? Show run dulu. Show IP interface brief lagi, apakah dia masih di tidak ada dalam show IP interface brief 001 00 sudah tidak administratively down lagi. Show run, mungkin clock rate-nya belum di konfigurasi. Ya, clock rate-nya belum dikonfigurasi di sini. Jadi kita kembali ke interface-nya tadi dan tik clock rate 64.000. Oke. Nah, sekarang kita kembali. Nah, sekarang show IP root, show IP interface brief maksud saya, dan lihat serial 0/0-nya sekarang sudah up dan up. Oke, tutup. Kita kembali router HQ dan show IP interface brief di router HQ, dan serial 0/0-nya sudah up juga. Tadi masih up dan down ini. Sekarang kita routing ke jadi router headquarter ini sekarang udah mempunyai informasi 1, 2, 3 dan tinggal yang di sini yang dia belum tahu. Tapi dan root yang maksud saya root yang di belakang router ISP. Tapi di sini kita di lab ini kita dan di real world, memang di real world dunia luar, di dunia asli, di dunia kerja, memang harus mengkonfigurasikan static root saja, static root exit interface S0001. Sudah ya, kita sudah berhasil mengkonfigurasi static root di headquarter router headquarter sekarang. Jadi kita tadi sudah punya 2 root. Yang pertama root ke network LAN ini. Kita bisa lihat show di show run. Benar kan? 2 root, 1 ke network yang di belakang LAN branch. Copy dan ke sini kasih node paste. Oke. Itu dia. Dan lihat di sini serial 001. Oke, yang root kedua serial 001 sebagai exit interface. Oke. Nah, sekarang kita cek completion-nya sudah berapa? 52%. Kita cek resultnya, klik check result, ke assessment items, apa saja yang belum. Untuk IP address dan IP root. Di router branch masih salah pada serial 0/0-nya. IP address, alamat IP-nya. Berarti ini harusnya ditukar. Interface S000 itu alamat address-nya adalah alamat pertama ya. Ditukar jadi ke 129. Kemudian N udah tadi tinggal keluar. Kemudian ini ditukar juga interface-nya, IP address-nya menjadi yang bawah 130.
kemudian oke. Sekarang kita lihat lagi cek resultnya. Kita cek result lagi, kita klik assessment item. Nah, sekarang sudah serial 0/0 sudah benar untuk router branch, dan rootnya masih salah. Ini masih ya, ini root branch. Kita config. Pertama kita show run, lihat running config-nya dulu. Running config, kemudian kita lihat, dan di sini juga memang belum ada. Oke. Kita tambahkan saja show IP root di sini di router branch. Ini yang dibutuhkan router branch adalah show IP root, bukan show IP root ya, IP root 000 ke serial 000, dan exit interface-nya 000. Kemudian oke. Sekarang kita tutup dulu activity resultnya, kita cek lagi. Sekarang udah meningkat completionnya menjadi 50%. Kemudian kita cek result lagi, cek result. Oke. Rootnya sudah hijau, sudah benar. Oke, VTW lines yang lainnya itu hanya akses sekunder aja, tersier. Oke, kita ke router HQ. Router HQ. Di sini masih ada yang salah di serial interface serial 0/0-nya. Salahnya di subnet mask. Oke, kita ke router HQ. Ini masih router HQ. Config interface +00, IP address-nya 192.168.2.130, dan mesh-nya yang salah ini. Yang benar adalah 192. Nah, sekarang kita tutup activity karena dia nggak auto update, dan kita lihat lagi di sini sudah hijau-hijau semua. Static roots masih salah yang ini. Roots yang kedua. Static roots di yang di router HQ masih salah. Salah satunya show IP root. Yang manakah yang salah sini? Show run. Oke. Ini kita lihat show IP interface with ya. Yang mana ke ISP adalah interface serial 0/0/1. Oke. Dan kita lihat ke show run IP root 0/0/0 itu serial 0/01. Dan salahnya adalah bahwa ini tidak boleh memakai exit interface, tapi harus menggunakan next hop gateway. Jadi next hop IP address maksud saya. Jadi kita kembali ke topologi next hop root IP address. Untuk default router HQ ini adalah router ISP itu sendiri, yaitu interface SE0/0-nya. Alamat SE0/0-nya adalah ini, dan kita sudah copy, kita tutup, kita kembali lagi ke router HQ, dan kita hapus serial 0/0/1-nya, kemudian kita paste, dan kita enter. Nah, kita sudah selesai memasukkan routing default root ya. Ini namanya default static root default, karena dia static root yang 08 kali 1 2 3 4 5 6 7 8 ya. Kemudian kita cek ke activity result di sini, cek result, dan main item kita scroll ke bawah ya, rootnya sudah benar. Nah, sekarang ke ISP, kita lihat di sini IP address port dan
semuanya sudah oke. Tinggal settingan password dan login router, login ke router. Jadi kita mulai menambahkan kekurangan yang itu dengan cara hostname nya branch log, kita kemudian setting line console nya password Cisco login, kemudian kita setting line VTY 0 sampai 15 nya password Cisco login, dan sudah kita selesai. Di sini kita bisa cek untuk router branch, cek result bahwa sudah 72% completionnya, cek result, dan ya semuanya sudah hijau untuk router branch. Sudah hijau. Oke, kita lakukan hal yang sama juga di router HQ headquarter. Klik router headquarter, ketik config, enter 2 kali, kemudian hostname HQ, kemudian hostname HQ, line con 0 login. Kita harus setting passwordnya dulu, Cisco login. Oke, line VTY 015 password Cisco login, enable M. Nah, sekarang kita cek activity results, cek results. Oke, kita scroll ke HQ router. Nah, semuanya sudah hijau. Sekarang tinggal ISP tinggal setting password di VTY lines nya. Tidak ada setting password di konsol. Oke, kita cek lagi ISP, ya cukup cuma di line VTY nya saja yang di setting di router ISP. Enable config T host, nggak perlu setting hostname, cukup line VTY 015 login, password Cisco login. Oke, ketik login, enter N. Nah, sekarang kita sudah selesai. Sekarang kita memasukkan alamat IP ke masing-masing PC, ketiga PC ini, PC 1, PC 2, dan kemudian server. Oke, kita klik PC 1, kita klik desktop dan klik IP configuration, kemudian klik IP address dan ketik 192.168.2 titik. Last usable dari sini adalah last usable dari alamat IP ini adalah 2 tambah 192 tambah 192 ditambah 62 ada 254, dan ini adalah alamat PC 1. Oke, nah kita ketik subnet mask, tekan tab, tekan default gitu. Subnet masknya biarkan saja sama karena ini default kelas C. Oke, kita sudah selesai memasukkannya. Sekarang IP config. Oke, sekarang kita pin ke gateway nya. Apakah sudah berhasil? Ya, sudah reply. Sekarang kita ke PC 2. Di sini alamat last usable hostnya adalah 2 tambah 64 tambah 62 126. Kita cross check 64 126 benar. Nah, sekarang kita masukkan alamat itu ke sini. Kemudian alamat gateway nya adalah alamat router ini 12.122.65. Close dan klik command prompt ping IP config dulu ya.
kemudian ping ke gateway, kemudian berhasil. Oke, kemudian kita cek ke compressionnya tinggal 95%, tinggal 5% lagi. Kita ke server, klik desktop, klik API configuration, dan klik challenge static root configuration-nya. Kemudian di sini ada IP web server, ketikkan, kemudian type, kemudian kita lihat mesh-nya tidak mesh default, jadi kita harus sesuaikan atau ikutkan. Oke, default gateway-nya adalah ini, dan close, dan testing, API config, kemudian ping ke gateway, enter. Ya, web server sudah bisa memping ke gateway. Kemudian PC 2 juga sudah bisa ping ke gateway. Kemudian PC 1 juga sudah bisa ping ke branch. Oke, selanjutnya adalah kita cek result lagi. Kemudian klik assessment items, kemudian scroll ke bawah untuk mencarinya yang belum. Oke, ternyata yang kesalahan yang tinggal adalah subnet mask di semua PC 1 dan PC 2. Jadi ini bukan default, bukan ini masknya, tapi ini. Dan close, kemudian close, dan kemudian klik PC 2, kemudian klik API configuration, dan kemudian ketik tambahkan 1.192 di belakangnya menggantikan titik 0, kemudian close, dan kemudian cek result. Ya, berhasil 100%. Terima kasih. Semoga video ini berguna dan bermanfaat. Terima kasih.